Izin memperkenalkan diri, saya Abram Novembri Dwi Putra Garung, mahasiswa Diploma 3 Kebendaraan Negara, jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai praktik aplikasi keuangan negara. Pertama-tama, aplikasi RKAKL. Ini tampilannya, masukkan user dan passwordnya itu RKAKL. Cek. Oke, masuk. Ya, setelah masuk, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah pengisian data penandatanganan. Caranya seperti apa? Kita masuk menu referensi, terus ke penandatanganan, dan melakukan rekam. Oke, kira-kira datanya bisa diisi sesuai dengan data realnya. Kebetulan saya sudah melakukan pengisian sebelumnya. Oke, seperti ini saya melakukan pengisian, simpan. Setelah selesai, bisa disimpan. Oke, selanjutnya kita melakukan perekaman belanja. Perekaman belanja itu bisa terdiri dari perekaman kegiatan, komponen, subkomponen, sampai akun dan detail. Seperti ini saya akan menunjukkan perekaman belanja. Saat keren saya pilih misalnya bagian 4, 1, BPN kuningan. Oke. Ini. Oh ya, ini tampilan jika telah melakukan perekaman. Mempersingkat waktu, saya sebenarnya telah melakukan perekaman. Dan namun kita bisa lihat caranya seperti apa. Dengan tombol rekam kegiatannya. Ya, sekarang pilih rekam kegiatan. Rekam outputnya. Saya tadi memilih output layanan pelaksanaan kuasa bun. Kita melakukan pengubahan sini baseline tahun anggaran tahun 2018. Oke. Kemudian kita melakukan perekaman output seperti biasa atau output tanpa output itu saya lakukan saja yang melakukan belanja terkait. Saya sini belanja, klik sini ada konsultasi akunnya apa, kita melakukan perekaman akun, bahan, dan intinya sini kita melakukan perekaman dari tingkat komponen sampai pada level detail. Oke, ini saya menampilkan oke, seperti ini. Saya masukkan di rinci, dan yang akan saya tunjukkan di sini adalah bagaimana cara menghitung komponen gaji jika diketahui data pegawainya. Ini saya akan langsung ke bagian gaji. Itu dulu belanja pegawai atau PNS pusat. Oke, seperti ini ya. Masukkan satkernya apa, bisa dimasukkan kodenya saja. Oke, saya masukkan kodenya. Nah, terus sebelumnya saya telah melakukan contoh saya telah memberikan atau masukkan terlebih dahulu data pegawainya. Namun jika ingin ditambahkan, saya melakukan rekam. Oke, masukkan nicknya di sini berapa, nama orangnya, tanggal lahir, jenis kelaminnya apa, status pegawainya apakah dia pegawai negeri sipil, apakah dia calon pegawai sipil atau yang sebagainya, golongan pegawainya apa, apakah dia hakim atau tidak, masa kerja golongan, TMT golongan, TMT KBG, dan lain sebagainya. Saya rekam hasilnya, masa ini di sini, akhirnya golongan pertama ini lahir, golongan 4A pembina, golongan sampai itu seperti ini sehingga muncul perhitungan gaji pokok. Asumsikan. Ini saya akan melakukan perhitungan gaji terhadap 5 pegawai. Setelah semua direkam 5-5-nya, setelah melakukan pengisian seperti ini, jangan lupa untuk memberikan checklist pada masing-masing pegawai. Ini menandakan bahwa mereka akan dihitung gajinya. Pegawai-pegawai yang namanya checklist akan dapat perhitungan gaji. Oke, setelah melakukan cek pengisian data pegawai dan checklist setelah keluar, kemudian kembali ke form belanja tadi untuk menghitung secara
by system ya, berapa gaji dari 5 orang tadi. Saya tampilkan lagi form belanjanya seperti ini. Oke, saya tampilkan semua. Oke, ini tentang waktu aja di bagian layanan perkantoran. Saya akan menambah output lupa maaf, di bagian layanan perkantoran. Saya akan melakukan perekaman komponennya apa yang kita tadi ingin menghitung gaji dan tunjangan. Hitung gaji dan tunjangan tahun anggaran 2018, volumenya setahun atau 12 bulan, 12. Nah, terus kita melakukan mengklik hitung gaji, maka secara otomatis gaji dari 5 bulan tersebut akan masuk ke dalam form belanja seperti ini. Di sini kita lakukan. Oke. Setelah semua form belanja diisi, termasuk gaji dari pegawai, kemudian kita melakukan pengisian data rencana penarikan dana. Kita simpan dulu ini. Oke, sudah. Rencana penarikan dana di DIPA, rencana penarikan dana, masukkan satkernya 634 penarikan. Oke, biasanya telah terisi otomatis misalnya ya, seperti ini rencana penarikan dana bulanan. Bisa juga menggunakan hitung berdasarkan tren. Yang menjadi catatannya adalah jumlah total penarikan dana harus sama dengan yang berada pada form belanja. Itu merupakan syarat untuk melakukan validasi. Kalau dana ditarik harus sesuai dengan atau jumlah dana dalam form belanja yang tadi. Oke, sudah. Rencana penarikan dana sudah terisi. Kemudian ke data KPA, masuk pengguna anggarannya siapa. Oke, tadi PPN Kuningan, pilih. Oke, bisa diisi. Kebetulan telah saya melakukan pengeditan. Oke, nama pos KPN siapa, bendaharanya siapa. Oke, dan BWP-nya pejabat tenaga kerja. Oke, simpan. Setelah simpan, bisa keluar. Setelah proses-proses tersebut selesai, kemudian penandatanganan tadi, perekaman belanja, termasuk perhitungan gaji pegawai, pengisian data rencana penarikan dana dan data KPA. Selanjutnya kita masuk ke proses validasi data. Ini untuk apakah data yang kita isi valid atau tidak, akan diproses di sini. Oke, ke yang belum valid, selanjutnya dari sumber perbendaharaan. Setelah otomatis akan muncul data-data yang belum valid. Saya akan pilih hanya checklist KPPN Kuningan karena yang akan melakukan validasi para KPPN Kuningan yang telah kita isi datanya. Proses harusnya udah valid ya, karena semua datanya telah kita isi sesuai dengan rule-nya dan memastikan bahwa anggarannya sesuai dengan rencana penarikan dana. Oke, data valid. Setelah data dinyatakan valid, bisa akan muncul di menu yang sudah valid. Oke, keluar. Kemudian kita bisa melakukan pencetakan kertas kerja dan pencetakan DIPA. Oke, misalnya pencetakan kertas kerja itu kita ke RKKL, ke bagian rincian kertas kerja. Oke, kita bisa langsung share kerjanya apa. Oke, double klik, maka akan muncul kertas kerja dari daftar kertas kerja kita telah buat dalam form belanja tadi. Dalamnya termasuk dengan
gaji pegawai ya. Oke, kita bisa mencetaknya juga, bisa mengisi tanggalnya, bisa lihat tanggalnya sesuai tanggal hari ini. Oke, bisa menggunakan judul juga. Oke, tantangannya data interface tadi. Oke, kita bisa melakukan pencetakan. Saya tambahkan cetak ke, bisa kita melakukan pencetakan langsung ke printernya, atau bisa juga untuk ke bentuk PDF terlebih dahulu ya, Microsoft Word PDF. Tunggu sebentar, bisa diproses. Oke, tadi kita untuk mencari lokasi penyimpanan sebagai nama, ini kertas kerja BPN, ingat sampai save. Setelah selesai, bisa keluar. Oke, setelah itu bisa juga melakukan pertanyaan seperti ini. Oke, seperti ini. Saya tempelkan. Seperti ini ya, rincian kertas kerjanya. Kita ke next slide. Oke, ini ada nama daerah. Saya yang bisa dilakukan tadi ialah mencetak dipanya, tapi dengan ke menu dipa, kemudian ke dipa petikan atau petikan dipa maksudnya. Nunggu di departemen terkait dan keuangan. Oke, bagiannya apa? Kemudian kita bisa men-checklist bagian-bagian apa saja yang ingin kita tampilkan. Maka dipa 1A, lama 1A, lama 1B, 3B. Saya akan coba menampilkan semua ya. Misalnya bagian dipa halaman 3 dan halaman 4. Oke. Kemudian kita bisa juga melakukan pencetakan. Oke, seperti ini akan muncul. Ini dipa halaman 3. Rencana penarikan dana dan perkiraan menerima. Ini asalkan belanja diklasifikasikan. Oke, total semuanya sesuai dengan yang kita usulkan tadi. Rencana penarikan dana. Oke, dan kemudian ini jadi halaman 4 berkaitan blokir. Bisa ada annotation jika ada blokir yang ada belanja yang diblokir, maka akan masuk di halaman 4. Oke, setelah itu kita bisa melakukan backup data. Itu backup data biasa. Ini kita bisa melakukan backup data ke menu utility. Backup data. Utility backup data LKK. Dan akan masuk ke direktorinya, ke C, kemudian kita pilih satkernya, kemudian kuningan. Oke, proses.
Oke, backup data selesai. Kemudian untuk backup data yang akan direstore ke aplikasi SPK, saya juga melakukan sebagai berikut ya. Pilih kirim data hasil validasi setelah melakukan validasi tadi, mengirim datanya ke SPK, pilih dokumen, oke, proses. Ini kemudian kita akan melakukan restore pada aplikasi SPK. Oke, bisa juga kita melakukan backup ke atau melakukan pengiriman ADK ke SPAN. Caranya ke SPAN. Kemudian kita akan kirim data ke SPAN. Kita akan secara otomatis terbuka SPAN yang terjadi di dalam kantor. Segitu dulu di bagian aplikasi RKKL. Kita akan lanjut ke bagian aplikasi SPK. Oke, selanjutnya akan masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi SPK. Oke, tampilan seperti ini. Aplikasi SPK. User dan passwordnya SD. Huruf kecil ya. SD, oke. Kemudian di sini kita akan melakukan perekaman SPK. Ini pertama itu SPK total biaya, masuk SPK total biaya, rekam SPK total biaya. Oke. Kemudian kita memilih KL-nya di mana subcard yang ingin kita rekam. Di sini saya akan tetap menggunakan data KPPN Kuningan yang berada di bawah Dirjen Perbendaharaan. Oke. Kemudian saya akan melakukan perekaman. Oke, apakah Anda akan melakukan perekaman SPK? Oke, ini kita bisa melakukan perekaman seperti di RKKL tadi. Mana dalamnya ada outputnya apa dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menggunakan data yang sudah saya backup di RKKL sebelumnya. Oke, kita melakukan backup. Pilih datanya di mana. Tadi di bagian RKKL. Oke, yang ini. Oke, muncul ya. Layanan kuasa perbendaharaan negara dan layanan perkantoran. Backup-nya muncul, kita checklist dan oke. Setelah data kita restore ke SPK, kemudian kita lakukan ini datanya ya. Kita langsung menyimpannya. Oke. Datanya lengkap, bisa ditampilkan lengkap. Oke, simpan. Kemudian setelah datanya kita simpan, kita melakukan validasi terhadap data tersebut. Validasi kementeriannya apa? Si Kementerian Keuangan, unitnya Dirjen Perbendaharaan. Kemudian kita proses. Ya, langsung datanya valid. Setelah datanya valid, kita bisa melakukan pencetakan SPK total biaya. Ya. Keluar. Oke, kita melakukan pencetakan SPK total biaya. Kementerian Keuangan, dimasukkan unitnya. Kegiatan apakah yang ingin dicetak adalah semua kegiatan atau kegiatan penyelenggaraan kuasa penyelenggara saja. Oke,
Oke, saya akan melakukan semua. Kemudian yang ingin ditampilkan ini bisa checklist. Oke, seperti ini. Dimasukkan semua nomor surat, tanggal saat ini, uraian jabatan, dan lain sebagainya. Oke, saya misalkan nomor surat, nomor 1, tanggal hari ini, tanggal 21 November 2010. Uraian jabatan. Oke, bisa. Oke, seperti ini ya, sudah terisi. Saya misalkan, oke, seperti ini. Kita bisa melakukan cetak atau tayang. Saya coba melakukan tayang dulu, tampilkan. Oke, sudah masuk. Seperti ini tampilannya. Atau juga kita bisa melakukan pencetakan. Oke, cetak langsung atau kita bisa melakukan backup ke PDF, bentuk PDF. Seperti ini. Backup. Simpan. Oke, selesai. Setelah melakukan validasi dan dicetak atau bisa ditayangkan, kemudian kita melakukan backup data. Gimana caranya? Kita ke menu utility, kemudian backup SPK total biaya. Pilih kementerian dan proses. Oke, ini file tujuannya ya. Data telah di backup pada folder. Oke, seperti berikut. Oke. Oke. Setelah dilakukan backup, keluar. Oke, seperti itu ya. Untuk SBK indeks biaya, sama seperti cara-cara di atas tadi, hanya mengganti SBK total biaya menjadi SBK indeks biaya. Kita akan coba merekam SBK indeks. Oke. Kita melakukan backup data. Muncul. Oke. Misalnya kita melakukan perekaman saja. Kami upload, bebas. Oke. Komponennya apa?
bisa coba melakukan perekaman seperti ini. Ini misalnya biasa kita melakukan validasi proses data valid. Cukup mudah ya di bagian SPK. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan backup data ini ya. Bisa melakukan backup. Oke, selesai untuk SBK. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan membahas aplikasi TPNBP. Langsung ke tutorialnya. Buka aplikasi TPNBP. Oke, kita pertama-tama masuk ke bagian admin dengan password TPNBP, password dan user ID. Oke, kita akan langsung masuk ke bagiannya. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat user untuk login ke TPNBP. Caranya ke menu utility, terus setting default user aplikasi. Oke, kita bisa pilih rekam, user ID-nya bisa dimasukkan. Password dan konfirmasi password. Ini bisa disesuai data yang real ya dari teman-teman. Nama dimasukkan. Oke, pilihan level satker. Misalnya di sini saya akan memilih Kementerian Lembaga, Kementerian Dalam Negeri. Satker unitnya Sekretariat Jenderal, dan sini akan IPDN. Tunggu, nanti kita bisa men-setting default, men-setting semua, kemudian simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita akan langsung login dengan user yang barusan kita buat. Oke, kita keluar sebentar. Masukkan user ID yang telah kita buat dan passwordnya. Akan masuk. Yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan perekaman target penerimaannya. Kita bisa lihat target penerimaan. Saya akan merekam lagu indikatif. Satkernya tadi sesuai dengan yang telah kita daftarkan. Tahun anggaran 2018, 2018. Dan kita sudah masukkan satkernya, pilih tanggal yang sudah, kemudian kita masukkan tarif apa yang kita
langsung rekam. Oke ya, jenis tarif-tarif yang ada dalam IPDN, misalnya di sini kita cari IPDN, Institut Pertanian Dalam Negeri ini. Oke, misalnya di sini saya akan melakukan perekaman jenis penerimaan tes masuk. Oke, pilih. Berada ya. Tinggal masukkan volume, izin main queue itu berapa persen ya, 100%. Volumenya misalnya volume penerimaan mahasiswanya berapa, misalnya 100 orang, 100.000 orang misalnya. 100.000. Oke, maka secara otomatis masuk ya. Ini penerimaan volume sebesar 100.000 orang bersama mahasiswa dengan tarif 500.000. Oke, kemudian kita langsung melakukan penyimpanan, simpan. Dan kita setelah melakukan penyimpanan, kita bisa melakukan perekaman target penerimaan untuk 3 tahun setelahnya atau 3 tahun ke depan. Misalnya saja 50 miliar naik 50 miliar jadi 55 miliar, 60 miliar. Nanti bisa disesuaikan dengan data realnya ya. Ini masih gambaran. Oke, sudah. Kemudian simpan. Data perkiraan target berhasil disimpan. Oke. Kemudian kita keluar. Hal selanjutnya, setelah kita melakukan perekaman target penerimaan indikatif, jika pada dasarnya data yang ingin kita input di pagu indikatif tadi sama dengan yang input di pagu anggaran dan pagu alokasi, tanpa perlu mengisi 2 kali, kita bisa melakukan pengkopian target. Caranya gimana? Copy target, pilih tahun anggaran, jenis target, sumbernya dari mana, sumber data tadi kita barusan ingin melakukan pengkopian dari indikatif, Kementerian Dalam Negeri, Selon, Jen. Oke, isikan semua. Oke, target tujuan data di copy di mana? Oke, 2018 kita akan melakukan copy data ke pagu anggaran misalnya. Itu kita melakukan mengisi datanya. Satkar pemungut, masukkan satkar pemungutnya Institut Pertanian Dalam Negeri. Oke, tunggu sebentar. Oke, satkar pengguna juga. Setelah selesai, kita melakukan proses. Oke, ya, data target dan pagu berhasil di-copy. Nah, untuk membuktikannya apakah sudah di-copy atau belum, kita bisa langsung ke data tujuan tadi, yakni ke pagu anggaran. Kita bisa lihat ke pagu anggaran, apakah sudah masuk atau belum datanya. Kita masukkan satkernya. Oke, ya, sudah masuk ya datanya. Ini tes masuk, kita bisa simpan. Sama seperti di dokumen pagu indikatif tadi, kita bisa melakukan perkiraan target penerimaan untuk 3 tahun ke depannya. Seperti data yang tadi, misalnya menaik 55 miliar ya. Oke, selesai. Simpan. Data perkiraan target berhasil disimpan. Oke, keluar. Hal yang sama juga kita bisa lakukan ke
pagu alokasi. Ini masih kosong ya. Ini biasanya masih belum ada di referensi. Hal pertama yang kita lakukan, sama copy target. Yaps, muncul dari pagu indikatif. Ini set sumber datanya dari pagu indikatif. Kita ingin ke alokasi anggaran. Oke, tujuannya ke pagu alokasi anggaran. Hal seperti yang kita lakukan pada pagu anggaran tadi. Isikan semua datanya. Oke, masuk proses. Data target dan pagu berhasil dikumpul. Oke, kita keluar, kita cek apakah sudah masuk. Bagi alokasi kita bisa lihat ya, masuk ya. Ke pagu alokasi berarti data berhasil di copy, simpan, dan hal yang sama juga rekam berapa target penerimaan. Oke, selesai. Data disimpan. Oke, selesai semua. Selanjutnya kita melakukan penandatanganan pejabat penandatanganan. Kita bisa klik utility ke penandatanganan. Oke, kita bisa melakukan perekaman. Masukkan next ya. Saya akan masukkan nama jabatan, misalnya direktur. Oke, masuk ya. Oke, simpan. Oke, selesai. Selanjutnya kita melakukan validasi untuk tiap-tiap tahap. Kira-kira apa yang mau divalidasi. Oke, ke target. Untuk melakukan validasi kita ke menu utility. Oke, masuk ke bagian validasi dan perbaikan data. Pilih tahapan apa yang ingin divalidasi. Misalnya tahapan pagu anggaran. Masukkan satkernya Kementerian Dalam Negeri. Limitnya sekjen sama satunya. Satker pemungut PDN. Oke. Subsatkernya tidak ada ya. Oke, kita melakukan proses. Data target sudah valid. Oke, berarti data targetnya sudah dinyatakan valid. Selesai. Selanjutnya setelah valid kita bisa melakukan cetak. Caranya gimana untuk melakukan cetak? Kita ke menu yang ada di sini. Cetak. Selanjutnya ke detail target. Oke, sini ke satker pemungut. Oke, sini ya. Kita centang IPDN. Apa yang ingin ditampilkan? Misalnya saya ingin menampilkan jenis target indikatif. Oke, kita tayang dulu misalnya, tayang. Pilih pejabat penandatanganannya. Sudah ada. Kita bisa mengisikan tempat dan tanggal. Misalnya saja Jakarta. 21, 11, 20. Oke. Coba tayang pagu indikatif. Apakah muncul? Oke, muncul ya. Seperti ini tampilannya. Pejabatnya ada Abraham Medegaru, sesuai ya. Indikatif. Hal yang sama juga kita dapat lakukan untuk menampilkan pagu alokasi maupun pagu anggaran. Oke, kita juga bisa melakukan proses cetak masing-masing pagu. Kita bisa langsung ke bagian sini, simpan dalam bentuk PDF. Oke, kemudian akan tampil kotak dialog untuk tempat penyimpanan seperti ini.
Oke, seperti ini simpan, maka akan tampil di tempat penyimpanan yang kita tuju. Setelah selesai, cetak, kita bisa keluar. Oke, selanjutnya kita juga perlu melakukan backup supaya data ini dapat kita restore ke aplikasi RKKL nantinya. Caranya gimana? Ya apa? Ke menu utility, ke bagian backup data. Oke, seperti ini. Apakah sudah selesai? Oke. Formatnya seperti ini. Folder penyimpanan tadi harus sesuai ya. Oke, apa yang ingin kita backup? Misalnya sini saya ingin melakukan backup pagu anggaran. Oke, seperti ini. Terus ada blok checklist, terminal maghrib, pagu anggaran. Oke, proses. Tunggu sebentar. Oke, backup data selesai. Setelah selesai, kita bisa melakukan restore data ke RKKL. Oke, kita keluar lagi. Kita ke aplikasi RKKL untuk melakukan restore data yang telah kita backup. RKKL dengan password usernya RKKL. Oke, ke RKKL 2018. Kita pilih form pendapatan. Oke, seperti ini. Kita pilih satkernya. Oke, satkernya adalah Oke, masukkan satkernya. Selesai. Import data dari TR-PNBP yang telah kita lakukan. Oke, isi kegiatannya tadi apa? Kegiatan yang kita lakukan yaitu tadi penerimaan mahasiswa baru ya. Ini ke pembinaan sumber daya, kita bisa pilih kegiatan yang sesuai. Seperti ini. Pilih file directory. Kita lihat tadi ke BK-PNBP 2018. BK-PNBP 2018. Ini sepertinya. Coba kita lakukan. Import selesai, tekan tombol simpan menampilkan OK. Apakah masuk? Oh ya, sesuai ya. Akhirnya data dapat ditampilkan ke RKKL. Proses berhasil. Sekian untuk penjelasan bagian aplikasi TPNBP dan kita melakukan restore data ke aplikasi RKKL. Selanjutnya akan membahas aplikasi GPP. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi GPP. Sebagai pengantar, perlu kita ketahui GPP adalah sebuah aplikasi keuangan satker yang digunakan untuk mengelola data pegawai dan menghitung gaji PNS, TNI, dan Polri. Pertama-tama kita bisa mulai membuka aplikasi GPP. Oke, masukkan password, username dan passwordnya, super. Oke. Ini tampilannya. Kemudian kita langsung ke bagian menu setting, konfigurasi untuk menentukan satker, memilih satker. Oke, kita melakukan perekaman. Saya akan gunakan satker PK Instan. Bisa dilakukan atau diisi sesuai dengan data. Warga PN Jakarta 2. Oke. Teman-teman bisa klik OK.
Kebetulan barusan saya sudah melakukan perekaman sebelumnya, sehingga saya batalkan. Ya, ini ya. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke menu setting lagi, ke bagian referensi anak satker. Oke, kita bisa melakukan rekam. Oke, maka akan muncul. Bisa keluar. Selanjutnya kita ke menu setting anak satker. Kita bisa memilih mana yang ingin kita gunakan. Anak satkernya ada PKinstan yang sudah saya daftar sebelumnya dan barang sekretariat yang baru saja dibuat. Jadi saya milih PKinstan ya. Saya add default. Oke. Selanjutnya ke menu penomoran. Oke, maka akan secara otomatis tampil nomor urut satker ini dalam hal gaji, uang makan, dan lain sebagainya. Jika belum, bisa klik menu tampil, maka akan tampil secara otomatis. Simpan dan keluar. Oke, selesai. Terakhir setting. Oke, setting pejabat muncul ya. Di bagian setting pejabat, rekam, kita telah melakukan rekam. Siapa kira-kira? Oke, bisa diisi sesuai NIP-nya, nomor induk pegawai, nama, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Oke, jika selesai klik OK. Kemudian saya sudah merekam 3 nama ini. Oke, keluar. Selanjutnya langsung ke bagian setelah selesai setting pejabat, langsung ke menu pegawai. Oke, langsung ke pegawai, ke bagian data pegawai. Oke, bisa diisi. Pegawai dapat diisi dengan data yang sesuai. Saya memisalkannya sebagai berikut.
Oke, telah muncul GLV. Oke, selanjutnya melakukan perekaman keluarga karena tadi pegawai ini memiliki status kawin tanpa anak. Jadi oke. Oke. Terus kita melakukan merekam nama istri, nama misalkan kodenya dia sebagai istri anak atau anak kandung, kiri ini sebagai istri. Ini istri bisa dikosongkan, tanggal lahir misalnya. Kerjaan bisa di scroll, misalnya rumah tangga, alamat bisa diisi. Kawin misalnya 05. Tertanggung atau ya. Ini bisa dikosongkan. Ini jika ada memiliki anak yang masih kuliah dan memiliki atau batas umurnya sudah di atas tanggungan negara, artinya dia belum buat SKCK, surat keterangan kuliah, bisa saya tampilkan di sini. Oke, bisa langsung. Oke. Keluar. Selesai ini langsung ke menu status kawin awal tahun. Bisa keluar ya. Oke, pegawai, status kawin awal tahun. Update. Ya. Simpan. Oh, tadi ada perkawinan di awal tahun 2020 tanggal 5 tadi. Selanjutnya ke proses pegawai, masih nomor pegawai, cek. Selanjutnya kita sudah melakukan cek, urutkan. Oke, misalnya lebih dari satu pegawai maka akan terus secara otomatis berdasarkan apa. Nah itu simpan. Oke, keluar. Oke, setelah kita melakukan pengupdatean status kawin awal tahun dan pengurutan nomor urut, kita langsung ke menu gaji. Oke, import data token. Kita bisa melakukannya secara import datanya tanpa perlu merekam manual jika kita atau Satker menggunakan aplikasi token. Namun di sini kita akan melakukannya secara manual. Caranya rekam. Oke, masukkan bulan, misalnya sini bulan 10 ya. Bulan 10 2020. Oke. Setelah selesai direkam, kita kemudian klik cek. Muncul namanya. Cek. Isi grade, kita melakukan pengisian grade-nya dan nilai grade-nya misalnya kita isi 02, nilainya misalnya 2.898.000 juta ya, untuk grade 2. Oke, selesai, simpan. Oke, selanjutnya untuk memudahkan untuk data-data tersebut bisa diupdate untuk pegawai lain, terutama untuk bulan dan tahunnya. Kita bisa lakukan dengan cara tayang dengan melakukan copy data ya, bulan tayang, terus masukkan bulan 10 12 2020. Oke, di copy ke bulan 12. Untuk bulan 12 ya, jadi datanya akan sama dari bulan 10 ini sama dengan bulan 12, yaitu 2.498. Setelah selesai, lakukan copy, proses mengcopy, yes, copy data selesai, silakan cek. Oke, batal, keluar. Oke, selanjutnya kita langsung ke menu proses perhitungan gaji. Kita akan melihat perhitungan gaji, ke menu gaji, masuk menu proses perhitungan gaji. Oke.
Misalnya kita untuk bulan 12 2020. Keterangan Desember gaji pokok ya, misalnya gaji 2020. Misalnya gaji pokok. Oke, muncul. Klik proses. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, kita simpan. Perhitungan gaji induk bernomor ini. Oke, nomornya disimpan. Oke, selanjutnya bisa keluar. Setelah kita melakukan perhitungan gaji, kita bisa menampilkan perhitungan yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cetak gaji, menu cetak gaji, masukkan bulan ya, kita tadi menghitung bulan Desember ya, coba bulan 12. Oke, misalnya seperti ini. Oke, standar folio. Kita melakukan proses. Oke, maka akan tampil seperti ini. Untuk daftar gaji pegawai golongan 2 muncul. Oke, dia muncul. Ini daftar gaji induknya. Bisa ditampilkan sesuai yang kita perintahkan. Ini slip gaji. Oke, atas nama Gelvi Garung. Oke, ini daftar rekapitulasi gaji untuk semua golongan. Jika terdapat berapa pegawai, maka akan muncul semua daftar rekapitulasinya. Ini untuk khusus golongan 2 totalnya ini. Oke, data apanya juga sudah ada. Ini daftar gaji induk. Tunjangan pegawai, tunjangan istri langsung muncul. Potongan-potongannya juga kan bisa langsung muncul. Oke, setelah semua selesai, kita bisa keluar. Sekian penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi keuangan negara. Semoga dapat membantu. Saya Abram Novembri Dwi Putra Garung.